Dahulunya kedua kerajaan tersebut berada dalam satu wilayah yang bernama Kahuripan. Sesuai dengan pesan Airlangga sebelum meninggal, kedua kerajaan tersebut harus disatukan kembali melalui suatu ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya peperangan di antara mereka. Raja Jayanegara, menurut pesan almarhum Baginda Raja Airlangga, kita harus segera melaksanakan ikatan perkawinan agar tidak terjadinya peperangan. Bagus, betul sekali. Bagaimana kalau putraku Panji Asmorobangun kita nikahkan dengan putrimu Dewi Sekartaji? Bagaimana? Saya setuju. Kira-kira kapan kita akan melaksanakan perkawinan tersebut? Ada baiknya kita hitung dulu wetonnya kapan. Atau kalau tidak sesuai bagaimana nanti? Tanya Google. Boleh, tanya Google ya. Oke. Tanya Google. Baiklah kalau begitu. Ayo permaisuriku, kita akan persiapkan acara untuk minggu depan. Akhirnya pun Panji Asmorobangun dinikahkan dengan Dewi Sekartaji. Pada suatu hari, kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh. Ada apa pasukan? Kalian kok terburu-buru sampai ngos-ngosan seperti itu? Ampun Baginda, kami ingin menyampaikan kalau kerajaan menyerang kita. Apa? Keterlaluan sekali mereka. Segera siapkan pasukan. Mari kita bertemu. Siap. Ketika pertempuran sengit berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatan jiwanya, ia menyamar sebagai gadis kampung dan mengabdi pada seorang janda kaya raya bernama Nyai Intan. Ia tinggal bersama ketiga putri Nyai Intan, yaitu Klenting Abang, Klenting Hijau, dan Klenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Sementara itu, di pertempuran, Ayo gini mau. welcome to Normal Session. Oh, tidak bisa mengalah, masuk. First Blood. Kalau pergi kalian dari sini. Setelah terjadi pertempuran yang cukup seru, akhirnya Panji Asmorobangun bersama pasukannya berhasil memukul mundur pasukan musuh. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Didaskar, di mana kau Didaskar? Sudah aku cari di sana, gak ada, di sini juga gak ada. Di mana kau? Panji Asmorobangun telah menyusuri seluruh istana, tapi Dewi Sekartaji tak kunjung ditemukan. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengerahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Pengawal! Kalian ku beri tugas untuk mencari istriku, Dewi Sekartaji. Kalian mengerti? Laksanakan.
Suatu sore, ketika pangeran sedang duduk di pendopo istana, tiba-tiba datang seorang pengawal membawa kabar gembira. Berita gembira. Apa hasil bisa ketemu? Wanita kampung. Ya sudah, terima kasih. Silakan pergi. Mendengar kabar itu, sang pangeran pun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran tampan yang sedang mencari jodoh. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama beberapa orang pengawalnya ke desa Dedaka. Di desa itu, Panji Asmarodamun menyamar sebagai Ande Lumut dan tinggal di rumah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Pengawal, kalian kuberi tugas untuk menyebarkan. Aku ingin mencari istri Dewi Sekartaji. Silakan kalian. Pengumuman sayembara mencari jodoh itu segera disebarkan ke seluruh pelosok desa. Dalam waktu singkat, berita tentang pelaksanaan sayembara itu tersebar hingga ke desa sebelah, desa tempat tinggal Banting Kuning. Aduh, panas banget sih. Banting kuning, ambil saya minum dong, cepetan. Iya bu, sebentar. Iya bu, panas banget sih. Main aja kamu. Alasan deh. Aku bu, saya lagi masak di dapur. Katanya ibu mau masak ayam goreng. Tuh saya lagi masakin. Alah, alasan aja kamu. Anak-anak yang cantik itu di mana? Kok belum kelihatan batang hidungnya? Biasanya jam segitu sudah berdandan dengan cantik. Siapa tahu ada kalian tampan yang memilau mereka. Tiba-tiba datang dua orang membawa titah istana dari pangeran Ande Lumut. Pengumuman. Ada Siapa kamu? Ngomong-ngomong, ada apa kalian kemari? Jadi begini, Pangeran Ande Lumut sudah mencari calon istri. Nah ini undangannya, datang ya. Aku pasti. Aku. Yakin, Semangat dong. pasti yakin kalian akan jadi pilihannya. Kalau nggak sama pangeran ya sama saya aja. Ya. Ya ampun. Ya ampun. Mantap. Ngaca dong! Ya boleh, kenapa? Kamu ikut juga. Oh enggak, aku nggak boleh ikut. Kalau di rumah, ingat pel, rasa, pokoknya di rumah. Nggak ada acara. Apa sih? Iya, kamu nih maunya ikut-ikutan terus. Sana lebih baik kamu cuci dandang ini. Mana dandangnya? Ambil dandangnya. Dandangnya masih hitam sekali. Cuci dandang ini sampai mengkilap. Dan jangan kembali lagi sampai sebelum dandang ini bersih. Ayo cepat sana.
mencuci dendang yang kotor dan berkerak-keruk. Wajahnya sedih lalu menangis. Namun, tiba-tiba muncul cahaya kemirau disusul datangnya seekor burung sakti. Kelenteng kuning terkejut. Jangan takut, Kelenteng kuning. Ya ampun. Aku Bangau Sakti. Kelihatannya kamu lagi ada masalah ya? Iya, aku harus nyuci semua dandan ini seperti baru. Padahal aku pengen banget pergi ke desa dadakan, bertemukan dandan di lumut. Waduh, Simbo benar-benar ngeselin. Kalau gitu, aku aja sini yang bantuin. Sim sama Bim, semuanya bersih. Tara! Wah, udah sekali Bangau Sakti. Semuanya setelah selesai, aku akan pergi ke desa dadakan sekarang. Berhenti, jangan lanjut. Ambil lagi ini. Buat apa nih? Udah, pokoknya kamu ambil aja lidi itu ya. Nanti kamu pasti butuh itu. Oke. Terima kasih ya Bangau Sakti. Sama-sama, bye-bye. Sebuah sungai tempat Yoyo Kakang berkuasa adalah jalan satu-satunya untuk menuju desa dadapan. Siapapun yang ingin melewati sungai itu harus memberikan imbalan. Lalu muncullah kelenteng abang, kelenteng hijau, kelenteng biru, dan Nyai Entong. Gimana nih? Ini terlalu dalam sungainya. Gimana ya kakak-kakak? Iya, nggak mungkin dong aku nyebrang melewati sungai ini. Bisa-bisa badanku basah dan badanku luber semua. Ini ngapain nih? Aduh, menantang sekali bentuknya. Hai gadis-gadis cantik. Aduh, Mau kemana nih? kita mau ke seberang nih. Mau nggak bantuin kita? Weleh weleh. Nyebrangin kalian. Iya. Baiklah, kalian akan kuseberangkan. Oke, ayo seberangan kami. Tunggu dulu. Ada apa? Nggak ada yang gratis, sayang. Terus kamu maunya apa? Sebagai gantinya, kalian harus membayarku. Sesuatu apa itu? Nggak susah kok. Kalian hanya harus menciumku. Aduh, gimana nih kak? Masa kita harus mencium makhluk jelek kayak gitu? Walaupun nggak seberapa tapi Iya, aduh, mau kapan sih ini? Gimana ya? Tapi kalau kita nggak diseberangkan sama makhluk ini, kita nggak akan sampai ke adik-adik lumut dong. Gimana ya adik-adik? nggak apa-apa. Kan andi-andi lumut nggak akan tahu kalau kita dicium. Oke, kita bayar aja ya upahnya. Jadi gimana nih, gadis cantikku? Oke deh, kita mau diseberangkan sama Yuyu. Hei Yuyu, cepat seberangkan kami. Oke. Ayo kita naik. Yoyo Kakang pun menyeberangkan mereka ke seberang sungai. Tidak lama kemudian, kelenteng kuning juga tiba di tepi sungai.
aja sih. Tapi kau harus bayar 2 keti. Banyak alasan. Aku lagi sakit kanker nih. Hah? Kanker? Kantong kering maksudnya. Iyalah. Laku lama. Baiklah, kau akan kuseberangkan. Tapi sebagai gantinya, kau harus menciumku. Ih, gak mau. Aku sudi buat nyium kamu. Oh enggak. Ya udah, nyebrang aja sendiri. Toh, ande-ande luputmu itu tidak akan mau sama kamu. Kamu ini cuma jadi jelek, kumal, bau lagi. Banyak gadis-gadis cantik di sana yang ditolak sama dia. Oh, gimana ya? Aku pengen banget ketemu sama Kanda di lumut. Iya, tadi aku dikasih makan sama Sakti. Hei, Kang, terima ini. Iya. Kelenting kuning memukulkan lidi ke air sungai. Seketika air sungai itu perlahan menyusut hingga akhirnya benar-benar kering. Kelenting kuning berjalan dengan santai menyeberangi sungai. Aduh ampun gadis sakti. Kasihanilah aku. Jika tak ada air, aku bisa mati. Hei, Kang, terimalah. Ini akibat dari perbuatanmu. Senja hari nanti, jika kamu janji menolong orang dengan ikhlas, tanpa pamrih, dan tidak menuruti hawa nafsumu, air akan kembali seperti semula. Baiklah, aku janji. Terima kasih gadis sakti. Ya. Kelenting abang, kelenting hijau, kelenting biru, dan Nyai Intan akhirnya sampai di rumah Mbok Rondo Dadapan tempat ande-ande lumut tinggal. Mbok Rondo Dadapan menerima beberapa orang gadis, tetapi ande-ande lumut selalu menolak gadis-gadis itu. Lalu masuklah kelenting abang, kelenting hijau, kelenting biru, dan Nyai Intan. Mana ya, Kak? Iya. Di mana ya rumahnya? Rumahnya yang mana ya? Yang mana ya? Di sebelah mana? Kok sepi, nggak ada orang? Ada. Cantik sekali. Selamat datang di rumah kami. Saya Mbok, kelenting abang. Kenalin, aku kelenting biru. Dan aku kelenting hijau. Kami datang ke sini ingin melamar Ande-ande lumut. Di mana, Mbok, gerangan si Ande-ande lumut? Sabar dong. Kami sudah terkenal akan kecantikan kami. Di seantero negeri ini, hanya kamilah wanita yang paling cantik, iya kan? Tak panggilin dulu ya. Boleh.
seperti apa sih yang kamu inginkan? Padahal sudah jelas kami yang paling cantik di negeri ini. Bentar, gimana kalau aku saja yang jadi istri? Boleh. Tak coba dulu ya. Oke, operator, mainkan. Gimana kalau sama aku aja, Mbok? Iya, wartik hijau. Aku beda sama kakak-kakakku. Aku cantik dan seksi loh. Aku juga pandai bernyanyi. Boleh dicoba. Coba tawaran aja ya, Mbak ya. Sama ada dulu. Alright, Wan Kicot, mari kita coba. Operator, lagi. Gimana tuh? Iya sih, sama. Yuk kangkang lagi, yuk kangkang lagi. Aduh, Pangeran, gimana sih? Masa kamu nggak mau sama salah satu dari ketiga putriku ini? Coba dilihat dulu, kurang apa lagi mereka? Sudah cantik menang kamu ini. Oh, atau Pangeran mau sama saya aja? Aja bu, anak saya cakep. Dulu ibunya. Aku jadi penasaran, gadis seperti apa sih yang jadi idaman kamu? Ibu juga penasaran. Iya, bisa-bisanya loh. Kami bertiga ditolak. Saya juga ditolak. Berempat. Gimana sih? Masa mama kami ditolak? Nah, lihat tuh bentuk mamanya. Mamanya kayak gitu. Ya. Padahal satu negeri ini cuma kita yang cantik. Kenapa kita nggak jadi pilihannya? Iya. Gimana sih? Selena Gomez. Tiba-tiba muncullah kelingking kuning. Suasana mendadak hening. Semua menengok ke arahnya dengan tatapan mencibir, seolah kehadirannya tidak layak mendapatkan tempat. Saya ingin ketemu Anda dan Delumut. Loh, Kuning, kamu ngapain di sini? Pulang sana. Masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Awas kalau belum beres semua. Kamu nih ngapain di sini? Kamu nggak pantas di sini.
sampai ke sini? Nangis mulu. Iya, cengeng mulu. Sudah, berhenti. Siapa namamu? Saya Keting Kuning, Mbak. Saya kesini ingin melamar Kak Dede Lumut. Kamu ingin melamar anakku? Iya, Mbak. Saya yakin 100%. Dulu apa nggak salah? Ya, dicoba saja, Mbak. Mau dicoba. Boleh deh. Operator, sekali lagi, terakhir kali lagi, mainkan. Kayak aku dari mana sih? Jelek gitu, bau lagi. Iya. Iya. Iya deh. Kalian di mana sih? Oh, jadi yang seperti ini tuh ibu-ibu tipenya Dede Lumut. Ternyata pilihanmu jelek, bau lagi. Kau nih, kenapa malah jelek dan bau ini daripada ketiga putriku yang cantik? Ya, nak, kamu yakin? Aku yakin kok. Cius. Beneran. Ya sih, cuma gak rendahan. Kenapa kamu yang pilih dia? Ah, kamu yang rendah. Mata kamu di mana sih yang Dede Lumut? Bisa-bisanya ya. Coba lihat adik-adikku, cantik-cantik jelita seperti ini dibilang rendahan. Dan kenapa? Di mana sih? Jangan dimarahin. Kamu malah pilih dia. Jelas-jelas coba lihat. Kami gadis antara negeri ini yang paling cantik, pandai menari dan seksi. Tapi kalian bekas Yuyu Kangkang. Ketahuilah Nyai Intan, aku tidak memilih satupun dari putrimu karena mereka bekas Yuyu Kangkang. Dan ketahuilah, sebenarnya aku adalah pangeran dari kerajaan Jenggala. Aku adalah pangeran. Apa? Pangeran. Kamu gak kasih tahu ibu? Alias ada kerajaan terbesar. Pangeran? Pangeran Panji? Iya, ada apa? Aku adalah istrimu, Dewi Sekartaji. Bohong tadi. Oh my god. Aduh, ya ampun. Iuh. Kemudian Panji Asmorobangun Semua orang punya selera. Yaudah, kita balik aja. Bye. Yuk kita pulang. Kemudian Panji Asmorobangun membawa Dewi Sekartaji beserta Mbok Rondo Dadapan ke istana Jenggala. Suami istri tuh buat sedih. Cari istri lagi dan cari jomblo. Ayahanda, aku pulang. Alias Suara bangun. Akhirnya kamu pulang juga. Dewi Sekartaji? Enggak. Oh, ini siapa Panji? Halo. Iya. Ini adalah Mbak Rondo.
Des, selama ini membantuku mencari Dewi Kartaji. Oh, terima kasih sekali ya, Mbok. Sama-sama, Baginda. Setelah sekian lama kalian berpisah, akhirnya kalian bersatu kembali. Semoga kalian akan berbahagia sekarang dan selama-lamanya. Ya, Ayahanda, terima kasih. Sama-sama. Ya ampun. Akhirnya, sepasang suami istri yang saling mencintai itu pun bersatu kembali dan hidup bahagia. Ande Lumut